warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Candika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai Eder Channel. Nah, Eder Channel ini merupakan bab 2 dari Cisco Certified Network Associate Part 2. Langsung saja kita akan membahasnya ya teman-teman. Nah, kita akan belajar dari kasus. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan 2 switch ini yang saya sambungkan menggunakan kabel otomatis. Saya hubungkan menggunakan 4 port ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba hilangkan informasi kabel interface-nya. Teman-teman bisa pilih menu option, kemudian preference. Nah, lalu pada bagian always show-nya teman-teman uncheck list. Nah, jika sudah, maka di sini sudah hilang ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini pada port bagian yang paling atas ini nyala teman-teman, berwarna hijau. Tetapi 3 port di bawahnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth antar switch ini butuh 400 MB. Nah, di sini karena satu port saja yang menyala, jadi hanya ada 100 MB yang dibandwidthkan. Nah, untuk mengaktifkan agar ketiga port ini menyala dan kemudian disatukan dari port-port ini, kita butuh yang namanya Eder Channel teman-teman. Nah, setelah keempat port ini menyala, maka bandwidth-nya menjadi 400 MB. Jadi nantinya kalau secara fisik ada 4 kabel nih, tapi kalau secara logika itu akan menjadi satu kabel saja. Oke, di sini saya akan membahas Eder Channel, jenis dari channel. Nah, jadi channel itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama ada LGP, dan untuk LGP itu open standard ya teman-teman. Maksudnya ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, nah itu bisa pakai LGP. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya PAGP. Nah, untuk PAGP ini khusus Cisco. Misal ada switch Cisco bertemu dengan switch Cisco juga. Nah, itu bisa menggunakan PAGP. Nah, tetapi kalau switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, kalau mau pakai LACP juga boleh teman-teman. Nah, terakhir ada yang namanya layer 3. Nanti kita akan membahas yang mengenai layer 3 ya teman-teman. Nah, ini pertama-tama kita akan coba terangkan untuk yang switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita nyalakan lagi ya teman-teman agar terlihat interface-nya. Kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita ketikkan enable, kemudian conft. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian kita terangkan switch port mode terang. Nah, kemudian kita terangkan juga yang switch 2. Kita masuk ke switch 2. Kita masuk ke enable, conft, interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya Eder Channel Groupnya. Nah, kita bisa coba dari switch 2. Nah, di sini kita masih berada di interface FA0/1 sampai 4. Perintahnya kita bisa pakai channel strip group tanda tanya. Nah, untuk channel ini bisa dari nomor 1 sampai 6 ya teman-teman. Nah, di sini untuk awan kita akan buat channel group yang satu teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan channel strip group 1 mode tanda tanya. Nah, teman-teman lihat pada bagian LACP. Nah, LACP ini ada yang mode aktif dan ada juga yang mode pasif. Nah, untuk yang aktif ini artinya dia mengajak, sedangkan untuk yang pasif artinya dia menunggu. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini menjadi pasif, teman-teman, atau yang menunggu. Di sini kita bisa tuliskan channel group 1 mode pasif. Nah, jika sudah, kita pindah ke switch 1. Nah, di switch 1 ini kita ubah menjadi mode aktif ya teman-teman. Nah, masih di FA0/1 sampai 4. Teman-teman ketikkan perintah channel strip group 1 mode aktif. Nah, maka di sini akan menyala semua teman-teman. Nah, maka di sini semuanya akan menyala teman-teman. Artinya ini hanya ada satu kabel dan juga bandwidth under switch-nya 4. Jadi 400 MB. Nah, karena di sini keempat portnya itu menyala, jadi tadi kan kita sudah mengkonfigurasi channel LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi channel yang PAGP ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah tambahkan multi layer 3560. Namanya saya sudah ganti menjadi switch 1. Lalu
kita akan hubungkan menggunakan 3 kabel automatic. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kemudian kita masuk ke interface MLS-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini interface range-nya yaitu FA05 sampai FA07, teman-teman. Karena di sini 04, berarti di sini 5, 6, dan 7. Nah, di sini kita tuliskan interface range FA0/5 sampai 7. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita buat channel grupnya, kemudian kita buat menjadi satu kabel. Channel strip group 2 mode tanda tanya. Nah, teman-teman lihat pada bagian PAGP ada 2 mode, yaitu auto dan desirable. Nah, auto ini sifatnya menunggu, sedangkan desirable ini sifatnya mengajak. Nah, untuk switch 2 ini kita akan coba yang desirable atau yang mengajak. Jadi di sini tuliskan desirable. Kemudian kita bisa lanjut ke switch 3. Di sini kita masuk ke CLI. Kemudian enable, lalu converti, kemudian interface range FA0/1 sampai 3, lalu switch port mode terang. Di sini kenapa FA0 1 sampai 3? Karena di sini dia menggunakan FA01, 2, dan 3. Nah, jika sudah, materi sebelumnya kan untuk switch yang multilayer ini kita haruskan konfigurasi dulu encapsulasinya. Nah, jadi ini tidak bisa langsung dengan perintah switch port mode terang. Jadi kita konfigurasi switch port terlebih dahulu, kemudian terang encapsulation .1Q. Nah, di sini kita tuliskan perintah switch port terang encapsulation .1Q. Nah, di sini kita akan konfigurasi PAGP-nya, teman-teman. Seperti tadi, perintahnya yaitu channel strip group 2, channel strip group 2 mode desirable. Nah, desirable itu mengajak ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba matikan pada bagian option, preference, kemudian pada bagian always show itu kita unchecklist. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini kita fast and forward. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia menyala semua. Nah, sudah menjadi satu grup. Kemudian kita bisa masuk ke switch multilayer. Di sini kita exit. Kemudian kita bisa to show other channel, zoom. Nah, jadi port 2 ini adalah SU, artinya S itu artinya layer 2, lalu U itu artinya Indus, sudah menyala atau sudah digunakan. Jadi port 1, 2, 3 yang ini masuk ke channel 2 dengan protokolnya yaitu PAGP. Nah, kemudian yang terakhir kita akan lanjut other channel di layer 3. Di sini saya sudah tambahkan switch multilayer 3. Nah, di sini kemudian saya akan hubungkan menggunakan 3 kabel automatic. Kita coba fast and forward. Kemudian kita coba nyalakan lagi. Always show. Nah, untuk LACP dan PAGP itu untuk di layer 2. Nah, untuk layer 3 ini kita menggunakan yang namanya on, teman-teman. Kita akan lanjut menghubungkan antar switch-nya. Untuk antar switch biasanya kita pakai terang. Nah, tapi di multilayer ini kita tidak harus menggunakan terang, tetapi kita akan ganti menggunakan IP, teman-teman. Misal multilayer 1 IP-nya 10.10.0, IP-nya 10.10.1, dan switch 2 menggunakan IP 10.10.2. Nah, kita akan coba langsung konfigurasi mulai dari switch yang pertama. Kita akan coba masuk ke interface 4, 5, dan 6.
Di sini kita masukkan perintah interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian no switch port, artinya kita mendisable interface FA 04 sampai 5. Nah, kemudian kita buat header channel menggunakan channel strip group. 3 mode tanda tanya. Nah, di sini ada mode on ya, teman-teman. Untuk layer 3 kita akan menggunakan yang on ya. Di sini kita tuliskan channel strip group 3 mode on. Kemudian kita bisa masuk ke header channel 3-nya. Kita tuliskan channel interface port channel 3. Lalu interface PO3. Kemudian kita pasang IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada multilayer 2. Di sini kita enable kemudian ConfD, lalu interface range FA 0/1 sampai 3, lalu no switch port. Kemudian jalankan perintah channel strip group 3 mode on. Kemudian kita masuk ke header channel 3-nya, interface PO3, lalu masukkan IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa do show header sum. Nah, teman-teman perhatikan, di sini sudah ada grup channel 3-nya. Nah, header channel 3 itu adalah RU, teman-teman. Jadi R artinya layer 3 dan U artinya use atau layer 3 aktif atau digunakan. Nah, kita bisa cek dengan perintah do show multilayer yang di interface range-nya, maka di sini pasti ada info RU-nya, teman-teman. Nah, oke, untuk pembahasan pada bab 2, CCNA part 2 sudah selesai, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.